Tak cuma itu, akses Palopo Tanah Toraja juga terputus akibat jalannya amblas. Efeknya 18 kepala keluarga atau sekitar 250 jiwa terisolir. Pengendara motor nyaris tertimbun Cianjur. Bencana serupa juga melanda desa Sukanagara di Cianjur Selatan, Jawa Barat. Bahkan peristiwa yang terjadi pada April 2020 ini nyaris menelan korban seorang pengendara motor yang sedang melintas di TKP, tepatnya di belokan jalan raya menuju lapangan Tarumanagara. Peristiwa yang bikin merinding bulu kuduk tersebut terekam dalam video amatir. Tapi rupanya nasib mujur masih menghampiri si pengendara. Meski motornya tersapu timbunan tanah longsor yang menutupi seluruh badan jalan, ia masih bisa selamat. Padahal tanah longsor itu dengan ganasnya menyapu bersih tiang lampu penerangan jalan. Bangunan terseret ke laut, Norwegia. Dari mancanegara, terjangan tanah longsor mengerikan terjadi di lingkar Arktik Alta, Norwegia beberapa waktu lalu. Tanah yang longsor menyebabkan 8 bangunan yang berada di area seluas 800 meter persegi lenyap terseret ke laut. Beruntung, tak ada seorang pun di dalam bangunan-bangunan naas tersebut, sehingga tidak ada korban jiwa yang jatuh. Hanya ada seekor anjing yang menjadi korban, tapi si anjing yang sempat terseret ke laut itu berhasil selamat setelah berenang kembali ke daratan. Truk tertimpa bongkahan batu besar, Nepal. Pemandangan tak kalah mengerikan juga terjadi di Nepal, salah satu negara yang rentan terhadap bencana tanah longsor. Di satu jalan raya yang berada di lereng Bukit Bebatuan, sebuah truk tertimpa bongkahan batu besar sehingga jatuh ke jurang. Truk naas tersebut sedang terjebak di tengah jalan yang tak bisa dilalui saat batu jumbo dari atas bukit tiba-tiba jatuh menghantam. Area tambang biji besi rata dengan tanah, Brazil. Peristiwa lebih tragis terjadi di Brazil, tepatnya di Brumadinho, negara bagian Minas Gerais. Sebuah pertambangan biji besi tiba-tiba mengalami longsor. Bencana tersebut muncul karena dipicu oleh derasnya air yang mengalir dari bendungan Tailing. Peristiwa itu juga menghasilkan semburan lumpur yang kemudian mengubur fasilitas pertambangan dan rumah penduduk di dekatnya. Mengerikan, musibah yang terjadi untuk kedua kalinya dalam kurun 4 tahun terakhir ini mengakibatkan 58 nyawa melayang dan 300 orang lainnya hilang. Banyaknya korban yang jatuh karena para pekerja tambang lengah ketika sedang menikmati waktu istirahat makan siang. Tragedi naas di tambang batu giok, Myanmar. Juli 2020, Myanmar berduka. Bencana tanah longsor yang menerjang sebuah tambang batu giok di negara bagian Kachin menelan korban 149 jiwa dan 200 orang lainnya terjebak di dalam timbunan tanah. Bencana terjadi karena dipicu oleh hujan deras yang turun saat para pekerja sedang melakukan aktivitas penambangan. Area tambang tersebut memang dikenal sangat berbahaya. Setiap tahunnya bencana serupa kerap terjadi dan selalu menelan korban jiwa. Tahun lalu, tanah longsor menimbun sekitar 50 pekerja.
India. Di India, banjir yang menerjang akibat hujan yang turun selama 5 hari beruntun menyebabkan sejumlah musibah susulan seperti tanah longsor yang terjadi di Itanagar, negara bagian Arunachal Pradesh. Setidaknya 8 warga termasuk 4 anggota keluarga harus kehilangan nyawa. Tragisnya, 2 korban meninggal adalah ibu dan bayinya yang masih berumur 8 bulan. Sejumlah mobil terhempas di parkiran Cina. Inilah rekaman CCTV yang bikin bulu kuduk merinding. Tanah longsor menerjang sejumlah mobil dan motor yang terparkir di sebuah sisi jalan di Wuping, Provinsi Fujian, Cina. Layaknya dorongan ombak, tiba-tiba lereng yang longsor itu menimbun seluruh kendaraan hingga menewaskan 1 korban jiwa. Mobil yang terparkir terjatuh ke jurang. Pemirsa, berhati-hatilah ketika memarkir kendaraan saat musim hujan, karena berbagai musibah bisa datang tanpa diduga. Seperti peristiwa ini yang membuat sebuah mobil terjatuh ke dalam jurang. Bangunan rusak tergerus tanah. Umumnya bencana tanah longsor yang melanda sering menerjang rumah di sekitarnya. Ada yang tertimbun, terseret, bahkan rusak tergerus tanah. Misalnya saja bangunan yang satu ini. Akibat tanah longsor, rumah tersebut hancur dan menimpa rumah yang berada di bawahnya. Sementara itu, bangunan lainnya juga terseret dan berpindah tempat. Beruntung bangunan tersebut sudah tak berpenghuni. Bayangkan jika gedung itu masih berpenghuni. Lereng gunung runtuh bikin merinding. Bodi mereka yang bongsor membuat kesalahan sedikit saja bisa berakibat fatal. Dan berikut adalah momen-momen menegangkan saat si besar bikin jantung berdebar versi on the spot. Tidak sembarangan orang bisa mengemudikan mobil crane. Badan kendaraan yang panjang membutuhkan sopir dengan sertifikasi khusus untuk mengendarainya. Tapi tampaknya sopir yang satu ini melakukan kecerobohan yang berakibat sangat fatal. Saat menjalankan kendaraannya, ia lupa menurunkan belalai crane yang ada di bagian belakang mobilnya. Alhasil, insiden membahayakan pun tak terhindarkan. Belalai kren yang masih menjulang tinggi menyabet kabel-kabel listrik hingga terputus. Tapi si sopir tetap acuh. Ia terus membawa kendaraan yang melaju dan menabrak tiang jalan. Duh mas, punya masalah apa sih? Sampai nabrak-nabrak sembarangan gitu? Kali ini ada sebuah truk yang entah mengapa berjalan dengan kondisi bak truk terangkat ke atas. Akibatnya kecelakaan pun tak bisa dihindari. Dengan brutal, bak truk yang terangkat menabrak tanda penunjuk jalan dan merobohkan seluruh tiang penyangga hingga jatuh ambruk menghalangi jalan. Buat para supir truk lainnya, sebelum jalan jangan sampai lupa mengecek muatan ya, supaya tidak mengalami nasib seperti dump truck ini. Tak dapat disangkal, jalanan licin sering membuat para pengendara deg-degan untuk melintasinya. Kalau bukan pengemudi andal, bisa-bisa kendaraan bakal tergelincir kehilangan kendali. Truk ini pun mengalami
kejadian yang tak menyenangkan saat melintasi di jalanan yang licin. Awalnya perjalanan tampak mulus, hingga suatu saat truk terlihat berjalan lambat dan tak mampu lagi menanjak. Jalanan yang licin membuat truk tidak dapat berhenti dan mulai berjalan mundur. Mengetahui hal itu, mobil yang berada di belakang segera menghindari truk besar yang kehilangan kendali. Truk terus berjalan mundur, dan kecelakaan pun tak dapat dihindari. Si bongsor menabrak tiang lampu lalu lintas. Duh, untung aja kondisi jalan sedang sepi ya. Kalau ramai, bisa saja ada kendaraan yang jadi korban. Berikutnya ada tingkah dari truk tronton yang bikin jantung berdegup kencang. Saat sedang melintas jalan raya, bagian belakang truknya ternyata menyerempet mobil lain dan kemudian menyeretnya. Naas, berkali-kali diklakson, si sopir truk sepertinya tak mendengar. Ia terus melajukan truk trontonnya hingga membuat kerusakan pada mobil merah semakin parah. Hingga akhirnya ada pengendara lain yang menegur si supir truk untuk berhenti dan menyelamatkan mobil merah yang telah hancur. Duh bang, jangan mentang-mentang bodi mobilnya gede, terus anaknya sendiri aja dong. Banjir, pasti banyak orang yang tak rela mobilnya harus terendam air dan memilih untuk menunggu banjir surut. Tapi lain cerita dengan truk besar ini. Pede dengan bodi mobilnya yang besar, ia memilih untuk menerobos banjir yang menutup hampir setengah badan truknya. Sayang, tingkahnya ini justru membuat warga sekitar jadi korban. Hendak berpergian dengan sepeda motor, pria berbaju biru ini memilih menunggu truk besar tersebut lewat. Sial, kehati-hatiannya tidak berbuah manis. Si truk malah menghadiahkan gelombang air besar yang membuat dirinya terjatuh dari motornya. Waduh, abang sopir truk gak gitu juga kali meski lagi buru-buru. Kasian kan si bapak, udah cakep dan rapi mau pergi, malah kena apes. Entah ada masalah apa dengan operator bulldozer yang satu ini. Di sebuah lampu merah tampak seorang pria turun dari kendaraan dan mencoba menghadang laju alat berat tersebut. Bukannya berhenti, bulldozer tersebut malah tancap gas dan berputar-putar di tengah perempatan jalan yang sedang ramai oleh lalu lalang kendaraan. Polisi patroli yang sedang melintas segera mencoba menghentikan aksi tersebut. Tapi bukannya menurut, bulldozer itu justru mengejar dan ingin menyerang mobil polisi. Akibat ulah brutal si operator bulldozer, banyak mobil yang menjadi korban. Duh mas, kalau ada masalah boleh dibicarakan baik-baik. Kan kasihan tuh pengendara lain yang gak tahu menau jadi kena getahnya. Video selanjutnya menjadi pelajaran bagi pemirsa di rumah untuk berhati-hati saat hendak meninggalkan kendaraannya. Tampak dalam video sebuah bus berhenti di pinggir jalan. Tapi rupanya saat sopir hendak meninggalkan kendaraannya, ia lupa menarik tuas rem tangan. Akibatnya bus pun mulai berjalan sendiri. Sopir yang panik berusaha menahan bus. Terlambat, bus terlanjur menabrak mobil yang sedang berhenti di depannya.
Bus yang terus melaju ini kembali menabrak kendaraan lain yang ada di depannya. Lain halnya dengan bus satu ini. Entah apa yang terjadi, dalam kecepatan tinggi di sebuah tikungan, si sopir sepertinya tidak mampu mengendalikan laju busnya dan tanpa ampun menabrak seorang pria yang sedang berjalan. Ajaib, pria berbaju putih dengan jaket rompi itu sepertinya tidak mengalami cedera. Terbukti, ia langsung berdiri dan berlari ke pinggiran. Mungkin menahan mobil saat lupa menarik rem tangan sudah tak asing dilakukan oleh sebagian orang. Tapi bagaimana jika itu bukan mobil, melainkan sebuah tank yang lupa untuk direm tangan? Tampak dalam video sebuah tank raksasa berjalan sendiri tanpa ada pengemudi yang mengendalikannya. Sontak para tentara berusaha menghentikan laju si mesin besi raksasa itu. Bahkan seorang pria nekat maju ke depan tank dan menahannya dengan tubuhnya. Beruntung tentara lain yang dengan sigap menyelipkan sejumlah batu untuk menghentikan laju tank tersebut. Aksi tank lainnya datang dari Ukraina. Dalam video, sebuah tank terlihat hendak parkir di atas truk towing dengan bantuan arahan dari tentara yang berdiri di atasnya. Awalnya semua terlihat baik-baik saja, hingga mendadak mobil besi itu hilang kendali dan terjungkal ke bawah. Ujung meriam tank yang mengarah ke depan meleset hanya beberapa inci dari kepala prajurit. Duh, kita yang lihatnya sampai deg-degan ya pemirsa. Warga dikejutkan dengan penampakan 2 buah bulan di langit Dubai. Banyak yang takjub, tapi banyak juga yang menduga penampakan ini adalah pertanda kepunahan bagi manusia. Keberadaan 2 buah bulan tidak boleh kita sepelekan, karena menurut penelitian, saat ada 2 bulan yang mengitari bumi, maka inilah yang terjadi. Awalnya kita mungkin akan lebih senang karena hari akan lebih panjang, dari 24 jam menjadi 28 jam. Malam juga terlihat lebih terang dengan keberadaan 2 buah bulan. Namun yang terjadi selanjutnya adalah bumi akan mengalami serangkaian bencana, dari tsunami, gempa, hingga aktivitas vulkanik yang meningkat. Air laut akan pasang lebih tinggi 6 kali lipat lebih tinggi daripada biasanya dan menyebabkan banjir di mana-mana. Dan pada akhirnya di suatu waktu, 2 bulan ini akan bertabrakan. Puing-puing bulan akan terlempar ke bumi dan akan menyebabkan kepunahan bagi makhluk hidup. Dengan ilustrasi seperti ini, dapat disimpulkan bahwa tak lama lagi kehidupan manusia dan semua makhluk hidup akan segera berakhir. Danau hilang dalam satu malam. Fenomena misterius dan tak masuk akal terjadi pada Danau Riesco yang terletak di Patagonia, Chili pada 30 Mei 2016. Di mana hanya dalam waktu 1 malam, air di danau yang seluas 1.400 hektar dan kedalaman mencapai 130 meter hilang dalam sekejap. Seluruh danau kering bagaikan gurun tandus. Banyak orang terkejut melihat keanehan dan takut dengan peristiwa yang sungguh tak masuk di akal ini. Hilangnya 30 jasad wanita di Cina. Dua 2013 sebuah misteri terkuak di Cina. Warga lokal digemparkan dengan banyaknya kuburan-kuburan yang terbongkar. Bahkan di kota Hong Kong Shanxi,
Sudah ada 30 jasad wanita berbagai usia yang hilang dari kuburan mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Anda menyadari bahwa situasi ini terasa ganjil? Beberapa spekulasi menyatakan bahwa jasad-jasad itu bangkit dan menjadi mayat hidup seperti zombie. Namun mereka yang rasional berpikir jika jasad-jasad itu dicuri. Peristiwa ini sungguh aneh dan sulit untuk dicerna. Jika benar jenazah dicuri, apa alasannya? Apakah untuk melakukan praktek ilmu sihir? Kutukan kematian Bruce Lee. Siapa yang tidak tahu Bruce Lee? Aktor bela diri legendaris yang berkarir di Amerika ini terkenal setelah memperkenalkan film kungfu ke seluruh dunia. Naas, di saat karirnya melejit, Bruce Lee ditemukan tak bernyawa di usia 32 tahun di apartemen selingkuhannya, Betty Ting Pei. Hasil forensik menyatakan Bruce Lee meninggal akibat pembengkakan otak yang dipicu oleh obat-obatan jenis ganja atau marijuana. Namun beberapa tim medis menolak hasil forensik dan menyebut obat penghilang rasa sakit yang diberikan Betty Ting Pei menyebabkan alergi dan kematian. Banyaknya teori membuat warga berspekulasi tentang kematian sang aktor laga legendaris. Dari dibunuh oleh gangster, diracun saat berlaga, hingga terkena kutukan voodoo. Spekulasi makin merebak saat anak Bruce Lee, Brandon Lee, meninggal di usia 28 tahun, hingga publik menyimpulkan bahwa keluarga Lee dikutuk, di mana kematian akan merenggut mereka di usia muda. Menariknya, seluruh misteri, fenomena, dan penemuan tadi belum bisa sepenuhnya menjadi landasan akan sebuah kebenaran. Tahukah pemirsa, apa fakta sebenarnya? Dua bulan di Dubai ternyata palsu. Heboh penampakan bulan di langit Dubai pada awal Februari lalu, faktanya bukan bulan beneran, alias palsu pemirsa. Menggunakan teknologi canggih terbaru, 2 bulan tersebut adalah hasil proyeksi untuk menghasilkan tampilan bulan yang realistis. Kampanye ini diselenggarakan kantor media pemerintah Uni Emirat Arab untuk merayakan pesawat luar angkasa Hope Probe milik Uni Emirat Arab yang berhasil mencapai planet Mars. Lalu mengapa yang diproyeksikan adalah 2 buah bulan? Jadi, planet Mars memiliki 2 buah bulan, yaitu Deimos dan Phobos. Bulan-bulan inilah yang diproyeksikan ke langit Dubai. Tujuannya agar warga Uni Emirat Arab juga bisa ikut merasakan dan merayakan pencapaian bersejarah ini. Intinya, jangan langsung berpikir macam-macam ya kalau belum cross-check kebenarannya. Air danau hilang akibat patahan. Fenomena air danau yang menghilang dalam satu malam ternyata bukan karena hal klinik maupun pertanda bencana. Namun disebabkan oleh patahan besar di salah satu sisi Danau Riesco yang membentang sejauh 1.200 km melalui Chili Selatan. Diduga air yang berada di Danau Riesco terhisap ke dalam patahan yang terbuka akibat terjadinya gempa bumi. Pantesan bisa ngilang ya. Jasad wanita di Cina dijual untuk dinikahkan. Kasus hilangnya sejumlah jasad wanita di kuburan ternyata karena benar-benar dicuri pemirsa. Tapi bukan untuk kegiatan berbau sihir, melainkan untuk dinikahkan. Waduh, gak salah info nih.
Ternyata di Cina terdapat sebuah tradisi kuno dari abad ke-10 bernama pernikahan hantu. Warga Cina kuno percaya jika seorang pria lajang yang akan dikuburkan tanpa pendamping akan menimbulkan nasib sial bagi keluarganya. Pencurian jasad ini marak terjadi karena banyak keluarga yang berani mengeluarkan banyak uang untuk mencari pendamping bagi jasad anak laki-laki mereka yang masih lajang. Untuk jasad yang sudah tinggal tulang belulang, biasanya dihargai sekitar 10 juta rupiah. Namun, untuk jasad yang baru saja meninggal, bisa dijual seharga ratusan juta rupiah. Wow! Namun akhirnya para komplotan pencuri mayat ini berhasil tertangkap oleh pihak kepolisian. Dan terungkap, mereka berhasil mengumpulkan 400 juta rupiah dari hasil penjualan jasad yang mereka curi. Bruce Lee mati karena sakit, bukan karena kutukan. Kematian Bruce Lee yang tiba-tiba di usia muda memang membuat banyak orang berspekulasi. Namun, alih-alih sebuah kutukan, ternyata Bruce Lee meninggal dunia karena sakit. Setelah 45 tahun Bruce Lee meninggal dengan banyak teori konspirasi tentang kematiannya, seorang penulis biografi dan jurnalis bernama Matthew Polly melakukan serangkaian investigasi. Dan hasilnya, Matthew mengungkap kematian Bruce Lee disebabkan oleh sengatan panas. Matthew menemukan fakta bahwa Bruce Lee melakukan operasi pengangkatan kelenjar keringat dari ketiaknya pada awal tahun 1973. Namun, prosedur pengangkatan kelenjar keringat ini ternyata berakibat fatal. Karena tanpa adanya kelenjar keringat di ketiak, tubuh akan sulit untuk mengeluarkan hawa panas dari tubuhnya. Sengatan panas yang parah bisa menyebabkan kerusakan otak dan organ internal lainnya. Kebetulan, ke-10 minggu sebelum Bruce Lee meninggal, tepatnya pada 10 Mei 1973, adalah hari terpanas di bulan itu. Saat itu Bruce Lee sedang melakukan dubbing untuk film Enter the Dragon. Agar audio yang direkam jernih, Bruce Lee mematikan pendingin ruangan. Merasa kepanasan dan pusing, Bruce Lee meninggalkan ruangan, terjatuh, dan kejang. Dokter menemukan terjadinya pembengkakan otak yang sangat persis dengan kasus heat stroke. Jadi, kematian Bruce Lee dan anaknya Brandon Lee bukan disebabkan oleh kutukan ya pemirsa. Terus saksikan On The Spot untuk update berbagai informasi. Tanpa di sana estetik pun bukan masalah. Eits, tapi lagi-lagi selera tiap orang itu berbeda ya pemirsa. Bagi sebagian orang ini, rumah yang terlalu normal itu justru terasa membosankan. Nah pemirsa, berikut rangkuman desain rumah aneh versi On The Spot Check. Rumah dengan toilet teraneh sepanjang masa. Seorang gadis membagikan videonya berisi keanehan-keanehan dari tempat tinggalnya. Sekilas, kalau dari pintu utama tidak ada yang aneh ya pemirsa. Tapi kalau sudah masuk ke dalam, tuh lihat aja. Kalau mau masuk rumah harus janjian dulu nih. Ada yang lagi buka kulkas atau enggak? Mau buka pintu juga harus gerak cepat atau kalian akan terjepit. Wah, enak banget ya pemirsa. Ada taman kecil di belakang rumah untuk ngeteh. Tapi ternyata itu di belakang kamar. Saking sempitnya mungkin ya, sampai-sampai pintu bawah tangga tidak bisa dibuka karena mentok dengan kabinet. Tapi masih kalah sempit sama toiletnya ya. Tuh lihat aja, kaki kita sampai offside keluar dan pintu tidak bisa ditutup. Yang lebih unik, ada wastafel di atas toilet duduk. Gimana? Ada yang berminat tinggal di sini? Kepala bisa benjol kalau masuk rumah ini. Nah, biasanya setiap rumah memiliki 2 akses atau lebih untuk bisa masuk ke dalam. Ada pintu utama dan pintu belakang atau samping. Pintu belakang pada umumnya berada di dapur atau halaman belakang rumah. Tapi, kenapa pintu yang satu ini terasa aneh ya? Sepertinya ada yang salah deh.
Tuh kan, tolong jelasin, tolong. Gimana ceritanya nih? Kita masuk rumah, bukannya ketemu ruang tamu dan disambut senyum ramah foto keluarga. Malah yang ada, kepala kita ketemu langit-langit meja. Aduh, ada-ada aja ya pemirsa. Rumah apa taman kanak-kanak? Rumah gua aneh, cewek. Jadi di sini. Sebagai anak yang masih tinggal bareng orang tua, emang kudu terima aja ya dengan desain rumah yang ada. Seperti remaja yang satu ini, harus pasrah melihat keanehan rumahnya setiap hari. Ada warnanya Natal juga, padahal ini bulan Mei. Terus di sini ada jendela juga di belakang sofa, tapi gua bingung pemandangannya. Dinding. Warna hijau, orange, ungu, biru, sama merah. Udah kayak taman kanak-kanak aja guys. Duh, kirain baju doang yang bisa tabrakan warna. Gak taunya cat rumah juga bisa ya. Ini yang paling gua suka, di kamar mandi gua ada wastafel. Tapi kerannya di bawah. Tapi yang jelas sih, terima aja ya masang keran airnya di bawah wastafel. Karena kalau dipasang di rumah tetangga, kan repot. Tangga kosan yang bikin deg-degan. Cari kos-kosan dengan lokasi strategis dengan harga pas emang susah ya, karena pasti jadi rebutan. Tapi kalau kos-kosannya begini, masih jadi rebutan nggak ya? Kosan temen aneh, cek. Lihat deh, ini masuk langsung tangga. Terus tangganya Waduh, ini sih bahaya ya kalau lagi buru-buru turun tangga, bisa-bisa terjun bebas. Ih, tebak. Ini apa? Ini pintu kamar mandi. Tapi dalamnya tanah. Kamar, coy. Ini saking tingginya. Lagi. Nah, terakhir AC di bawah, guys. Bisa. Nah, kalau AC di bawah sih nggak masalah. Paling adem aja lantainya, kayak nginjek es batu. Cocok dari kamar Elsa Frozen ya pemirsa. Nah, terakhir AC di bawah, guys. Bisa. Gak pintu bukan masuk rumah, tapi masuk UGD. Rumahku aneh cuek. Memang benar ya istilah don't judge book by the cover, alias jangan lihat buku dari sampulnya aja. Seperti rumah yang ini, dari depan memang idaman, tapi dari dalam Kalau dari luar, kalau kita lihat dari dalam nggak apa nih? Pintunya ngambang. Kalau orang buka nih jatuh plak. dan ternyata nggak cuma rumah ini aja pemirsa, karena masih ada lagi. Wah, curiga nih, tukangnya sama-sama salah masang pintu. Waduh, apa motivasinya ya bikin pintu ngambang gitu? Kalau sampai orang salah masuk dari luar, bukannya masuk rumah, tapi masuk rumah sakit ya pemirsa. Mobil nabrak rumah. Waduh, itu udah kecelakaan mobil nabrak rumah apa gimana ya pemirsa? Ada korban jiwanya nggak ya? Yuk kita cari tahu. Akhirnya ada yang nanya. Oke, kita review. Berangkat. Woi, ada mobil nabrak rumah, woi. Kita buka. Ya ampun, pikiran udah kemana-mana. Gak taunya emang gitu pintunya. Unik sih ya pemirsa, bodi mobilnya dijadiin pintu masuk sekaligus musola. Gak apa-apa sih, suka-suka aja. Tapi kita kan jadi panik. Rumah apa lawang sewu? Aura mistis lawang sewu sangat lekat di benak siapapun yang melihatnya. Gaya arsitektur lama dengan jumlah pintu yang tak terhitung membuat siapapun yang memasukinya merasa ada sosok mata yang mengintai dari tiap sudut pintu. Tidak berbeda dengan rumah yang satu ini yang juga terlihat seperti lawang sewu. Rumah gue aneh, cek. Jadi di kamar gue tuh banyak banget pintu. Ada 1, 2, 3. Waduh, satu kamar aja pintunya banyak amat ya, kayak gedung serbaguna. Yang jadi pertanyaan, apa nggak mau itu satu pintu dipindahin buat nutupin kamar mandi?